quote resmi ya, Bapak Ibu sekalian. Ini quote atau semacam apa gitu ya, narasi yang spontan disampaikan oleh pimpinan saya, menteri saya sebelumnya, sebelum berganti ke Pak Menteri Hadi. Jadi beliau dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan ini, Pak Aldo, Mbak Eva, dan teman-teman, ini orang BPN itu tugasnya ini, menjaga umat manusia dari lahir sampai meninggal. Karena manusia itu asalnya dari tanah, kembalinya ke tanah gitu. Nah, instansi yang ada kata-kata tanahnya sejauh ini instansi pemerintah ya Badan Pertanahan Nasional, BPN gitu. Jadi saya kira ini quote ini menyampaikan betapa kita sangat penting tugasnya gitu, menjaga tanah gitu ya, menjaga tanah karena dari situ asal dan kembalinya umat manusia. Nah dari sini nanti mungkin diterjemahkan dalam literatur resmi sampai munculnya ATR BPN. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ATR BPN tentu sudah mengalami berbagai macam pasang surut ya, bahkan organisasinya juga berubah beberapa kali, dari mulai kantor agraria, kemudian menjadi Badan Pertahanan Nasional, akhirnya menjadi seperti sekarang, Kementerian Agraria, Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional. Jadi beberapa kali, dasarnya memang Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 ini menjadi dasar pendirian dari BPN. Undang-Undang Pokok Agraria itu sebagai turunan dari pasal 33 Undang-Undang 45. Ya, jadi bagaimana itu mengelola dan memberikan kemanfaatan tanah yang ada di Indonesia itu memberikan kemanfaatan kepada rakyat Indonesia, sehingga BPN mengemban amanah itu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Aldo tadi, bahwa manajemen risiko dalam berbagai literatur penelitian, dalam berbagai riset sudah terbukti bahwa kinerja. Hanya saja memang selama ini penelitian yang ada lebih banyak bicaranya di sektor non-publik gitu, terutama non-pemerintahan. Bagian besar ceritanya di sektor corporate gitu, atau private. Nah, di sektor publik relatif memang belum terlalu banyak, terutama di sektor pemerintahan. Kalau sektor publik, rumah sakit mungkin sudah banyak yang menerapkan. Tapi memang kalau untuk sektor pemerintahan ini masih sangat jarang. Sehingga memang saya mungkin mudah-mudahan instansi kami masuk dalam jajaran instansi yang sudah menerapkan. Apakah itu efektif atau tidak, nanti kita lihat seperti apa kami bisa menerapkan. Nah, sebelum saya cerita ke kinerja sebagai value yang harus kami jaga, gitu. Kira-kira ATR BPN itu apa sih ininya, apa sih visi misinya gitu. Nah, di Renstra 2020-2024, visi kami adalah mengelola ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah ini visi ini sejalan dengan transformasi birokrasi yang sedang dibangun di Indonesia, gitu ya, di tahun 2024 visi menjadi pemerintahan berkelas dunia. Nah, untuk menjalankan visi ini, untuk mengeksekusi visi ini, maka kita memiliki misi menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan keadilan. Ini memang bahasanya bahasa birokratis, Bapak Ibu sekalian. Kalau teman-teman di private mungkin biasanya langsung sangat sangat gamblang, sangat jelas. Kemudian menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan ruang yang berstandar dunia. Nah, ini visi misi, kemudian tujuannya adalah pengelolaan pertanahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak jauh-jauh dari pertanahan. Kenapa sih pertanahan selalu dikait-kaitkan dengan rakyat? Amanat Undang-Undang 45 pasal 33 sesungguhnya bahwa negara Indonesia itu adalah negara agraris. Artinya sumber penghidupannya itu sumber daya alam. Sehingga kalau mau berdaya, maka harus
Kemudian tujuan kedua adalah penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian tujuan tiga adalah pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan bersaing. Jadi ini tujuan-tujuan yang ada di ATAR BPN, ini masih abstrak gitu ya, belum ada indikator yang lebih smart gitu. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, maka ATAR BPN membangun roadmap atau tema-tema dari tahun 2020 sampai 2024 agar tercapai visi yang kami gariskan di atas. 2020 kami mencanangkan tema peningkatan kualitas, artinya bahwa untuk terutama pendaftaran tanah di Indonesia itu kita menghadapi masalah dengan kualitas. Bapak Ibu sekalian, pendaftaran tanah itu ternyata sesuatu yang cukup mahal gitu ya, walaupun dilaksanakan oleh pemerintah, sekalipun dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga memang dari sejak tahun 60 sampai 2017 progres pendaftaran tanah itu sangat minim karena terkendala biaya. Nah, kemudian tahun 2017 pemerintah membuat kebijakan dengan mengalokasikan biaya atau sumber daya ekonomi yang lebih besar untuk mencapai pendaftaran tanah yang mencakup seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia. Nah, namun demikian dari tahun 60 sampai 2016 sertifikat-sertifikat yang sudah diterbitkan itu ternyata memang masih dijumpai ada masalah terkait dengan kualitas. Artinya kualitas itu ada beberapa proses bermasalah. Kemudian 2021 kita harapkan untuk mengejar visi di atas, kita mencanangkan tema berbasis elektronik. Artinya layanan-layanan pertanahan di bidang pertanahan akan ditransformasi ke dalam layanan elektronik untuk mengurangi potensi terjadinya misalnya fraud atau juga untuk mempercepat layanan. Nah, layanan elektronik yang sudah yang paling besar adalah layanan hak tanggungan. Ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman pemilik sertifikat untuk mendapatkan dana dan menjaminkan tanahnya ke bank. Kemudian layanan untuk pengecekan elektronik. Kemudian layanan untuk roya, artinya pembatalan hak tanggungan. Nah, ini sudah mulai layanan elektronik. Yang lainnya akan bertahap dilakukan. Kemudian di 2022 masih berlanjut berbasis elektronik, tema yang sama, dengan menambah jumlah layanan yang menggunakan teknologi digital. Kemudian di 2023 harapannya ini sasaran antaranya kita sudah memberikan jaminan atas hak tanah. Yang selama ini kita pegang masih menganut stelsel negatif bertendensi positif. Artinya apa? Sertifikat tanah itu berkekuatan hukum sampai nanti ada yang membuktikan sebaliknya terkait dengan alas hak kepemilikan yang dibuktikan di pengadilan. Nah, itu arti dari sertifikat stelsel negatif bertendensi positif. Diharapkan 2023 sebenarnya kita mengharapkan sertifikat itu sudah berstelsel positif. Artinya, sertifikat tanah itu menjadi kekuatan hukumnya mutlak. Tidak bisa digugat oleh siapapun dengan alasan apapun. Namun demikian memang untuk mendapatkan hak mutlak tersebut, maka negara harus memberikan semacam pertanggungan atau jaminan. Nah, ini yang sedang kita usahakan, jadi akan menuju ke sana. Kemudian di 2024 adalah pewujudan instansi berstandar dunia. Kira-kira kalau standar dunia itu sudah menggunakan metode-metode yang digunakan oleh layanan pertanahan di negara-negara yang sudah maju. Kemudian penggunaan teknologi digital, kemudian juga pelaksananya sudah memiliki kompetensi, sudah memiliki sertifikat, gitu. Kemudian semua layanan bisa dilakukan secara elektronik. Nah, ini kira-kira gambaran apa yang harus kami tuju, value apa yang harus kami jaga. Next, nah terjemahannya dalam
apa yang kami rumuskan tadi menjadi strategic goal seperti ini, ada 7. Saya tidak akan jelaskan semuanya, beberapa hal yang penting nanti akan relevan dengan pembahasan ke belakang. Yang pertama adalah terwujudnya keadilan pertanahan. Jadi semua rakyat Indonesia berdaya dengan sumber-sumber agraria. Seluruh rakyat Indonesia berdaya dengan memiliki tanah untuk kehidupan yang layak. Kemudian mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia. Kita harapkan tahun 2024 seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, artinya bidang tanah di luar kawasan hutan, itu sudah terdaftar atau bahasa sederhananya sudah bersertifikat. Karena ini kami yakini akan mengurangi terjadinya sengketa kalau semua tanah sudah terdaftar. Kemudian selain pendaftaran tanah, kita berharap juga adanya keberlanjutan penggunaan tanah, sehingga perlu diatur tata ruangnya. Sehingga masyarakat atau siapapun yang menggunakan tanah tahu peruntukan tanah itu untuk apa. Artinya kalau daerah itu ditetapkan sebagai daerah hijau, daerah konservasi, maka tidak diberikan izin atau tidak diberikan hak untuk mendirikan bangunan atau mendapatkan sertifikat tanah tertentu. Nah, untuk mencapai itu maka diperlukan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia. Artinya kalau mau instansinya berstandar dunia, SDM-nya juga harus memiliki kompetensi standar dunia. Nah, salah satunya adalah manajemennya juga manajemen yang berstandar dunia, antara lain harus sudah menerapkan manajemen risiko gitu. Karena itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan ketika kita mau menuju instansi yang berstandar dunia. Nah, kemudian kita juga berusaha mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk layanan dan pusat informasi pertanahan. Artinya dengan transformasi digital, semua sertifikat, semua warka, semua berkas pertanahan kita transformasi menjadi data digital, maka kita harapkan potensi terjadinya kesalahan, potensi terjadinya fraud bisa kita minimalisir, dan yang terpenting adalah dari data dan informasi ini bisa kita monetasi untuk mendapatkan penghasilan yang mendorong pada kemandirian pembiayaan BPN. Dengan demikian mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber biaya dari negara. Dan di akhir, kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah sertifikat stelsel positif. Ini cita-cita yang kita coba raih. Next. Nah, lalu kenapa kita kemudian masuk ke manajemen risiko? Bapak Ibu sekalian, 2017 posisi jumlah persil bidang tanah yang ada di Indonesia itu ada 126 juta bidang tanah. Sampai dengan 2016 kurang lebih ada 40 juta persil tanah yang sudah bersertifikat dengan segala macam kondisinya. Nah, kenapa dari tahun 60 sampai 2016 berarti kurang lebih berapa tuh? 60 tahun ya, hampir 60 tahun, baru 40 juta. Gitu. Padahal tanah kita ada 126 juta persil. Nah, kenapa begitu lama gitu ya? Karena memang waktu itu pemerintah masih kesulitan dengan pembiayaan untuk pendaftaran tanah, karena biayanya memang cukup besar, sehingga selalu mengandalkan inisiatif dari masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya. Nah, padahal dengan banyaknya sertifikat, dengan banyaknya persil tanah yang belum bersertifikat, ini berpotensi menimbulkan sengketa. Misalnya Bapak Ibu ada yang punya tanah gitu ya, posisinya saya di Jakarta, ya Bapak Ibu di Jakarta, tapi tanahnya misalnya di Medan, tanahnya kosong, belum bersertifikat. Nah, ini lama-lama kan nanti dihuni orang lain, dari mulai mendirikan pos ronda, warung lontong sayur gitu ya, kemudian mulai permanen tuh dibikin musola, kemudian ada orang pindah ke situ, makin rame. Akhirnya yang pemilik asli tidak tahu tanahnya sudah digarap orang gitu ya. Itu konsekuensinya kalau tanah tidak bersertifikat dan dibiarkan. Bahwa di Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa setiap pemilik tanah harus memelihara tanahnya, harus memanfaatkan tanahnya. Jadi tidak lagi membiarkan tanah, karena membiarkan tanah akan memancing
sengketa, akan memancing orang lain untuk menggunakan. Dan inilah cikal bakal terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Ya, nah, dengan kondisi 40 juta, karena pemerintah waktu itu belum punya anggaran yang cukup untuk mendaftarkan, sehingga menyerahkan kepada masyarakat untuk melakukan sertifikat. Kemudian pemerintah juga pernah membuat kebijakan waktu itu dengan menerbitkan sertifikat sementara, artinya tidak dilakukan pengukuran secara presisi gitu. Sehingga banyak sertifikat yang ketika dicari lokasinya tidak diketahui gitu. Dan itu masih ada beberapa yang seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau menyelesaikan sisa yang 86 juta itu, maka kurang lebih diperlukan minimal 100 tahun. Karena kapasitas waktu itu, sampai dengan 2016, kapasitas BPN untuk melakukan sertifikasi tanah hanya 800.000 per tahun. Jadi kalau ada 86 juta dibagi 800.000 kurang lebih 100 tahun. Jadi sampai dengan tahun berapa itu? Dari 2016 ya, sangat lama. Dan disitulah terjadi banyak konflik terkait dengan pertanahan. Sehingga Presiden Jokowi waktu itu 2017 meminta bagaimana mempercepat pensertifikatan atau pendaftaran tanah yang 86 juta itu. Nah, kemudian dicanangkanlah waktu itu untuk melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Apa maksudnya? Artinya pendaftaran tanah diinisiasi oleh pemerintah tanpa harus menunggu orang datang untuk melakukan memohon sertifikat. Tetapi untuk pendaftaran pertama kali yang belum pernah diterbitkan sertifikat. Karena tadi saya sampaikan bahwa pendaftaran tanah itu cukup memakan biaya, terutama di biaya pengukuran, karena memang harus ke lapangan. Nah, pemerintah kemudian bikin kebijakan dengan mengalokasikan anggaran rata-rata kurang lebih 2,5 triliun per tahun untuk mencicil sisa 80-an juta sertifikat bidang tanah yang belum bersertifikat. Nah, kurang lebih dengan 10 juta per tahun diperkirakan 2024 akan selesai itu, lengkap 126 juta. Ya, nah ini maka pemerintah menggelontorkan dana. Nah, kemudian selain dana, apalagi masalahnya? Terkait dengan sumber daya manusia, terutama juru ukur, Bapak Ibu sekalian, karena juru ukur memang masih jarang suplainya. Nah, kemudian dibikin waktu itu selain merekrut tenaga juru ukur, karena kebutuhannya kurang lebih sekitar 5.000 lebih juru ukur, padahal pegawai kita juru ukur kita hanya 1.000. Nah, kemudian kita membentuk profesi baru, namanya surveyor kadastral berlisensi. Jadi semacam surveyor tetapi khusus untuk melakukan pendaftaran tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemetaan yang dilakukan oleh surveyor itu agak berbeda. Surveyor untuk pemetaan pendaftaran tanah itu agak berbeda dengan surveyor untuk kebutuhan lain. Kadastral itu lebih presisi, tidak menggunakan citra satelit, tetapi langsung pengukuran di lapangan. Ini lebih presisi ketimbang foto citra satelit, apalagi pakai Google Map gitu. Nah, sehingga memang harus ke lapangan menggunakan alat-alat. Itu pun sebenarnya masih ada toleransi, karena memang sulit kalau presisi 100%. Nah, kemudian dibangunlah organisasi profesi surveyor kadastral berlisensi sebagai mitra untuk melakukan pengukuran. Nah, itu dua. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai 100% pendaftaran tanah di tahun 2024, maka perlu juga investasi alat, ya, peralatan baru yang bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan koordinat, tagging koordinat. Akhirnya dibeli itu, kemudian dilakukan modernisasi pelayanan, penggunaan teknologi informasi komputer, sehingga 2017 mulai dicanangkanlah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dan ini yang sedang berjalan sampai saat ini. Jadi strategi awalnya seperti itu. Namun kemudian dalam perjalanan dengan target rata-rata 11-12 juta per tahun, maka 2024 diyakini itu akan tercapai. Namun memang dalam perjalanan ternyata ada hambatan, ada kendala yang mungkin dulu tidak diperhitungkan. Yang jelas misalnya sejak 2020 ternyata ada COVID. COVID jelas sangat
menghambat progres pendaftaran tanah ini. Kenapa? Karena anggaran pemerintah jelas dikurangi atau refocusing, dialihkan untuk penanganan COVID. Kemudian karena pengukurannya dilakukan dengan manusia, selama COVID ada pembatasan pergerakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga teman-teman juru ukur tidak bisa melakukan tugasnya. Akhirnya memang sejak 2020 terjadi penurunan frekuensi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sering mendengar kasus ada sertifikat ganda gitu ya, sertifikat tumpuk. Nah ini memang sebelum 2017 pernah suatu masa itu pemerintah membuat kebijakan untuk menerbitkan sertifikat sementara dengan kondisi tadi. Artinya dengan keterbatasan biaya untuk melakukan pengukuran, akhirnya pembuatan sertifikat tanah dibuat dengan berdasar pengakuan atau skrip dari pemohon. Yang tentu saja waktu itu tidak ada teknologi koordinat, hanya menggunakan batas-batas alam. Nah kemudian seiring dengan waktu, ketika kembali ke sana, batas alamnya udah hilang. Jadi nggak tahu itu tanahnya di mana gitu ya. Dan ini masih ada yang sampai sekarang kondisinya seperti itu. Apa akibatnya dalam kondisi seperti itu? Bisa saja tanah yang sudah bersertifikat dulu dikeluarkan, ketika sekarang diukur, ketika sekarang diterbitkan, ternyata di lokasi yang sama. Karena dulu memang tidak ada tuh koordinatnya. Jadi koordinat itu baru belakangan digunakan. Nah, sehingga timbullah persoalan itu yang kemudian harus kita selesaikan. Maka kita sebut di 2020 itu ada kualitas data ceritanya. Bagaimana kita mendaratkan kembali sertifikat yang sudah terbit itu ke dalam ke posisi yang sesungguhnya, dan ini memang bukan pekerjaan mudah karena harus dengan pemiliknya langsung. Maka Bapak Ibu ketika bertransaksi tanah pastikan dilakukan pengecekan dulu ya, yakin lokasinya di mana. Jadi kalau beli tanah itu bukan beli sertifikatnya saja, tapi beli tanahnya gitu, lokasinya di mana, dicek sertifikatnya. Maka nah ini beberapa poin, kemudian kalau saya bilang semacam momentum gitu ya, bagaimana kita kemudian menerapkan manajemen risiko. Kalau di sektor publik seperti yang pernah saya baca di risetnya di IPB itu, momentum manajemen risiko dilakukan ketika terjadi kematian peneliti IPB. Penelitiannya ke lapangan ternyata kemudian digigit ular sehingga mahasiswanya meninggal. Kemudian itu menjadi momentum untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, kira-kira kalau di BPN mungkin menerapkan manajemen risiko. Kalau ketika kami melakukan studi tiru, itu momentumnya adalah ketika ada masalah dengan pengadaan barang jasa, sehingga di PUPR kemudian dibuat 9 strategi bagaimana mencegah terjadinya fraud di bidang pengadaan barang jasa. Nah, kalau di BPN, momentumnya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita harus mulai mengantisipasi bahwa ada peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang tentu mungkin luput dari pengamatan, luput dari antisipasi kita yang ternyata menyebabkan target-target atau sasaran kita menjadi tidak terlindungi. Nah, kenapa saya ceritakan pendaftaran tanah? Sesungguhnya BPN banyak sekali target-target strategisnya, tetapi ini yang paling menonjol. Menjadi pusat perhatian masyarakat, DPR, siapapun terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Atau bahasa masyarakatnya adalah pendaftaran tanah yang gratis, gitu ya. Dan ini secara anggaran memang jumlahnya kurang lebih 1/4 dari total anggarannya ATR BPN. Sehingga memang perlu kita lindungi. Kemudian momentum berikutnya adalah hasil penilaian maturitas manajemen risiko dari BPKP. Tahun 2019 akhir atau 2020 akhir kita mendapatkan penilaian dengan level masih 1. Kita masih dianggap ad hoc, belum punya infrastruktur yang permanen. Nah, waktu itu memang belum secara khusus kita menerapkan manajemen risiko. Jadi benar-benar masih apa adanya. Waktu itu juga kita masih menggunakan infrastruktur
SPIP, karena di dalamnya juga ada unsur manajemen risiko, ada unsur penilaian risiko di unsur kedua. Nah, inilah poin-poin kenapa kita kemudian menguatkan tekad gitu untuk mulai kita mengimplementasi. Next. Nah, kemudian spesial karakteristik, apalagi yang kira-kira akan mempengaruhi dan kenapa menjadi dasar kita menerapkan manajemen risiko. Bapak Ibu sekalian, bahwa karakteristik tanah itu, aktivitas utama BPN melakukan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Ya, terutama mungkin yang Bapak Ibu kenal adalah penerbitan sertifikat tanah. Sementara tanah sendiri memang punya karakter unik ya, karena jumlahnya memang tidak bertambah. Ya sedikit yang reklamasi lah, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian nilainya selalu terapresiasi. Kemudian tanah juga tidak bisa dipindahkan gitu ya, dan ya secara ekonomi juga penting gitu. Nah, karena jumlahnya yang sangat terbatas, maka penawarannya bersifat inilasi sempurna. Artinya nilainya selalu naik gitu. Tapi jumlahnya tidak bertambah. Tambah permintaan sedikit, kemudian harganya menjadi mahal. Nah, kemudian BPN juga memiliki organisasi yang sangat besar. Hampir di seluruh kabupaten kota kita punya kantor, ya ada 518 satuan kerja. Jadi rentang kendalinya cukup besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa sertifikat hak atas tanah itu didasarkan pada berkas-berkas atau kita sebut dengan warka yang kita simpan secara abadi, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak boleh dimusnahkan, nggak boleh dibuang. Kalau hitungan sekarang ada 90 juta sertifikat, kalau satu sertifikat ada 10 lembar warka, berarti kurang lebih 900 juta, hampir 1 miliar ya. 1 miliar lembar dokumen yang harus kita jaga, yang harus kita rawat gitu. Padahal kan bukan pekerjaan mudah. Di ANRI saja ada beberapa dokumen yang bisa dimusnahkan, beberapa yang tidak. Tetapi kalau di BPN semuanya tidak bisa dimusnahkan. Sampai nanti ada keputusan untuk mengalih mediakan atau mengembalikan kepada pemiliknya. Tapi sampai saat ini belum memang. Jadi masih dipelihara. Jadi bayangkan kalau setiap kantor itu setiap tahun akan penuh dengan berkas. Dan tentu ini memerlukan bukan hanya biaya, tetapi juga memerlukan perawatan yang luar biasa. Karena begitu sertifikatnya itu hilang, warkanya hilang, maka ini akan menimbulkan risiko-risiko, terutama risiko hukum. Nah, ini beberapa karakteristik yang ada di daftar BPN sehingga mendorong kami untuk bagaimana menerapkan manajemen risiko. Bapak Ibu sekalian, secara resmi gitu ya, secara terstruktur, ATR BPN mulai menerapkan manajemen risiko awal tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2022, walaupun saya lulus dari Pak Aldo itu akhir tahun 2020. Gitu. Tapi memang secara kelembagaan kita mulai menerapkan di tahun 2022. Baik, ini kurang lebih gambaran strukturnya. Saya langsung lompat ke sini. Bagaimana struktur manajemen risiko yang coba kita bangun. Jadi memang masih relatif baru, 2022. Kalau dibandingkan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, nanti setelah ini ada teman dari Kementerian Keuangan yang akan menyampaikan. Kemudian teman-teman PUPR dan instansi lainnya saya belum bisa sebutkan satu persatu, tetapi yang dua tadi itu kami sudah melakukan studi banding atau studi tiru bagaimana menerapkan manajemen risiko. Nah, saat ini memang tidak semuanya menjadi struktur resmi, tapi masih berbentuk komite atau ad hoc gitu ya, terutama di lini kedua, unit kepatuhan atau unit manajemen risiko ini masih ad hoc, masih dirangkap oleh Kepala Biro Keuangan, dalam hal ini saya. Jadi ini memang karena strukturnya kita belum memasukkan itu sebagai unit permanen. Namun demikian kita coba optimalkan dengan kondisi seperti ini. Memang akan ada beberapa kendala kalau digunakan secara ad hoc, lagi rangkap. Ini ada, kalau Inspektorat Jenderal saya pikir ini sudah firm ya, sudah ada. Kemudian Satuan Kerja sebagai unit pemilik risiko di lini pertama juga ini sudah jalan. Seluruh Satker nanti akan kita bahas sedikit bagaimana kondisi unit pengelola risiko di ATR BPN.
kurang lebih seperti ini, belum terbentuk struktur secara khusus. Nah, lalu apa yang sudah kami lakukan dari awal tahun sampai dengan saat ini? Bapak Ibu sekalian, kita coba susun semacam roadmap 2022. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen. Nah ini alhamdulillah setelah disusun beberapa tahun, awal tahun ini kita memiliki infrastruktur tentang manajemen risiko. Kalau dulu kita hanya memiliki infrastruktur